semuanya, kembali lagi dengan saya Audi Kirani Mirza di Apresiasi Prosa Fiksi Part 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosa fiksi angkatan Balai Pustaka menggunakan teori mimetik dengan novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Mari kita simak bersama-sama. Nah, yang pertama kita bahas tentang Angkatan Balai Pustaka. Balai Pustaka didirikan pada tahun 1908 dengan nama Komisi untuk Bacaan Rakyat oleh pemerintah Hindia Belanda. Tujuan didirikannya komisi ini adalah untuk mengembangkan bahasa-bahasa daerah utama di Hindia Belanda seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, dan bahasa Madura. Pada tahun 1917, komisi ini berganti nama menjadi Katur voor de Volkskultuur atau Balai Pustaka. Nama ini kemudian diseragamkan menjadi Balai Pustaka pada tahun 1920. Balai Pustaka mulai menerbitkan karya-karya sastra yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Balai Pustaka berperan penting dalam mengembangkan sastra Indonesia modern. Karya-karya sastra yang diterbitkan oleh Balai Pustaka memiliki tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu, seperti percintaan, perkawinan, adat istiadat, konflik sosial, nasionalisme, dan agama. Balai Pustaka juga mengalami pengaruh politik dan ideologi dalam kebijakan penerbitannya. Selama masa penjajahan Belanda, Balai Pustaka harus tunduk pada sensor pemerintah kolonial. Selama masa pendudukan Jepang, Balai Pustaka harus mengikuti arahan pemerintah militer Jepang. Selama masa kemerdekaan dan reformasi, Balai Pustaka harus beradaptasi dengan perubahan zaman dan selera pembaca. Selanjutnya kita membahas analisis dari novel Azab dan Sengsara. Yang pertama di sini ada kawin paksa. Pada novel Azab dan Sengsara terdapat tradisi yang sesuai dan biasa dilakukan oleh masyarakat Sipiro Tapanuli, yaitu kawin paksa. Masyarakat pada zaman 1920-an, tepatnya di Tapanuli, kawin paksa merupakan adat istiadat masyarakat Batak Angkola yang ketat dalam mengatur sistem perkawinannya dengan cara paksa yang harus berdasarkan kehendak orang tua. Sebenarnya dapat menjadikan perkawinan itu tidak bahagia dan berakibat buruk terhadap manusia. Dilihat dari novel Azab dan Sengsara, yaitu seorang tokoh Mariamin yang dipaksa kawin oleh seorang Trani di Medan yang bernama Kasibuan, yaitu laki-laki yang tidak dicintai oleh Mariamin. Dibuktikan pada kutipan berikut. Kesudahannya ia kawin dengan orang muda dari Pedang Sidepuan, orang muda yang tiada dikenalnya, orang muda yang tiada dicintainya, jodoh yang tak disukainya. Pada novel Azab dan Sengsara halaman 162. Perlakuan kawin paksa yang dialami Aminuddin dengan orang yang tidak dicintainya juga disebabkan sikap ayahnya, Baginda, di atas. Sementara kawin paksa yang dialami Mariamin disebabkan tekanan ekonomi keluarga. Yang kedua ada kedudukan marga dan sistem pengaturannya. Masyarakat Badak Angkola, khususnya orang Sipiro marga, adalah unsur penting dalam mengatur dan menjalankan adat istiadat. Marga ditentukan menurun garis keturunan laki-laki atau ayah. Artinya pihak laki-laki yang sudah berkeluarga akan diturunkan kepada anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kedudukan marga dan sistem pengaturannya ini dibuktikan pada kutipan berikut. Untuk menjelaskan adat istiadat Batak, lebih-lebih adat perkawinan, baiklah sekedar diterangkan sekedar aturan-aturan yang harus diturut orang dalam perkawinan itu pada novel Azab dan Sengsara halaman 139.
Yang ketiga ada pembagian harta warisan. Masyarakat Bata Angkola mempunyai struktur kekeluargaan ditentukan menurut garis ayah. Oleh karena itu, masalah harta, terutama tanah yang menjadi harta penting bagi keluarga, diturunkan kepada anak laki-laki yang lahir dari perkawinan. Dalam Azab dan Sesara digambarkan sistem pembagian harta warisan pada Baginda di atas dan Sultan Baringin dibuktikan pada kutipan berikut. Baginda di atas dapat dikatakan seorang yang kaya di Sipiro. Harta-hartanya amat banyak, adapun kekayaan diperoleh dari peninggalan orang tua. Pada Azab dan Sengsara halaman 18. Sekian itu saja penyampaian saya pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.